Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak, Habib-Habib yang wara, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itulah 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Kita ingat kalimat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, bahwa beliau dengan pemerintah Arab Saudi tidak punya masalah apa-apa, baik-baik saja. Bahkan luar biasa, beliau nyaman tinggal di sana. Justru Dubes Arab Saudi untuk Indonesia yang pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun TV mengatakan persoalannya datang dari dalam negeri ini sendiri, artinya datang dari Indonesia. Berarti ada oknum-oknum, ada intelijen hitam yang bermain, yang memberikan informasi kepada pihak Arab Saudi tentang Habib Rizik yang tidak benar. Wayanhauna 'anil munkar, ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi. Apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bro? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Lalu kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib. Anda harus duduk dong dengan beliau. Sebut saja Habib Rizik bin Syihab. Kalau Anda duduk dengan beliau, Anda akan tahu beliau adalah orang yang lembut, dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman.
memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami sudah berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga. Beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh, Anda datang kepada beliau, pasti ditolong kok.